Ketemu lagi di video seri Basic Game Development menggunakan Construct. Baik, untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana memberikan behavior ke objek atau ke sprite ya dalam hal ini. Nah, untuk kali ini kita masih akan membahas tentang sprite dan behavior, cuma nanti kita akan menggunakan teknik yang berbeda. Bila game yang kemarin sudah kita buat, kita harus membuat platform ya atau tanah yang panjang, kemudian kita rangkai menjadi layout untuk background si Cube Man ya, dia berjalan. Oke, nama gamenya Cube Man, masih ingat ya. Nah, untuk sekarang kita akan coba menggunakan tiled ya, tiled atau ubin ya. Jadi nanti modelnya dia akan otomatis membentuk background yang mana background itu dibentuk dari potongan-potongan ubin. Nah, nanti kita akan buat dulu untuk aset ubinnya. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai membuat gamenya, kita buat dulu folder baru. Kita buat namanya CubeMan2 biar tidak campur dengan yang kemarin, karena nanti asetnya mungkin agak berbeda dengan yang kemarin. Nanti kita akan lebih buat lebih ringkas. Oke, nanti di sini kita simpan untuk project maupun asetnya. Baik, nah sekarang kita buka Paint. Ini saya sudah siapkan untuk Paint ya. Kita buat ukurannya 32 kali 32 pixel. Kita resize dulu apabila belum seukuran itu. Ini di setting seperti ini ya, pixel. Kemudian ini maintain aspek rasionya dihilangkan, karena kalau nggak dihilangkan nanti kita bikin 32 dia akan otomatis menyusut sesuai dengan prosentasenya. Tapi kalau ini kita hilangkan, maka kita bisa set dengan angka yang kita inginkan. Nah, selesai. Nah, segini kira-kira. Oh, ini 32,23 belum ya. Ini kita perbaiki dulu, tadi 32 harus ini dihilangi centangnya. Oke, 32. Nah, seperti ini. Baik, kita perbesar untuk tampilannya sampai zoom penuh ya, 800% di sini untuk zoom penuhnya. Nah, kira-kira segini. Kita akan membuat ubin dulu. Nanti ada dua tipe ubin ya, ubin yang dia sifatnya solid, kemarin sudah dibahas ya di video yang sebelumnya. Sprite yang sifatnya solid dan yang sifatnya ada jump through. Ada behavior solid, ada jump through. Nah, sekarang kita bedakan untuk warnanya atau untuk coraknya. Oke, kita bikin sebuah ubin dengan ukuran 32 kali 32 pixel. Nah, garis saja seperti ini ya. Oke, mungkin buat seperti ini. Oh, terlalu tebal mungkin. Bisa kita tipiskan menggunakan garis yang ini. Oke. Oh. Oke, mungkin segini ya. Kita kasih warna, misalkan untuk yang ubin
untuk platformnya atau yang di bawahnya kita kasih warna misal coklat agak tua, kemudian di tengahnya dikasih ya, kotak seperti ini, warnanya mungkin putih ya. Nah seperti ini. Oke, kita lihat coba untuk actual size nya. Nah seperti ini, nanti ubinnya bentuknya seperti ini. Oke, besar lagi, kita kasih warna yang tepinya jangan putih, misalkan grey ya, grey. Untuk yang tepinya warnanya grey. Nah ini grey. Nah seperti ini. Oke, kita simpan dengan nama solid platform. Simpan di tempat yang tadi kita sudah buat di CubeMan 2 ya. Solid atau platform solid ya, platform solid. Nah kasih namanya ini ya, platform solid. Nah simpan. Kemudian yang berikutnya ini kita save as ya nanti ya. Ini kita kasih warna dulu yang agak berbeda. Yang untuk jump through kita kasih warna seperti ini. Mungkin bisa dipakai untuk membedakan saja. Oke, kita simpan sebagai ya, save as ya, biar ada dua file nanti. Ini platform atau kita kasih warna yang lain dulu, misal hijau untuk ininya. Nah yang atas kita save as platform jump through ya, jump through. Nah biar nanti agak beda. Oke, terakhir sekarang kita buat karakter CubeMan nya, kita buat ulang saja. Kita bikin baru saja, new. Pastikan ukurannya masih 32 kali 32 ya, masih sama ini. Oke, kita tambahkan beberapa warna. Kalau misalkan malas membuat yang baru, boleh menggunakan yang kemarin. Oke, kita bikin karakter CubeMan nya dulu. Oke, kira-kira jadinya seperti ini untuk karakter CubeMan nya. Dia agak tersenyum ya ini ya. Oke, kita lihat real. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita simpan, save, menjadi namanya CubeMan. Oke, kita tutup saja. Sekarang kita buka untuk construct-nya. Kita buat project baru. New project.
empty ya, empty. Oke, kita setting dulu sebentar biar nanti ada namanya cube main 2 demo platformer. Nah, ini kemudian dikasih identitasnya ya, idac.amicom.cubeman. Nah, seperti ini. Author nama kita boleh. Untuk yang lainnya kita biarkan default apa adanya. Kalau sudah, kita simpan dulu. Di sini cubeman 2. Nah, ini ya. Oke, sambil mengingat-ingat yang kemarin, sekarang kita akan coba membuat layout untuk backgroundnya dulu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sekarang kita menuju ke panel sebelah kanan di sini. Nah, ini ya. Ini ada layout 1. Ini kita rename saja biar nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kita gunakan atau kita kembangkan, kita tidak bingung untuk mencarinya. Kita kasih nama misalkan gameplay. Nah, ini layoutnya namanya gameplay. Oke, di sini kita bisa tambahkan misalkan namanya disamakan ya, gameplay juga untuk eventnya, event sheetnya. Oke, disamakan biar bisa gampang atau mudah mencarinya. Oke, sekarang kita masukkan background dari yang sudah kita buat tadi, insert new object. Nah, di sini kita coba nanti menggunakan tiled background yang ini ya, menggunakan tiled background. Seperti apa? Oke, sebelumnya kita aktifkan dulu untuk view ini ya, view bagian ini, snap to grid, biar nanti untuk ngepaskan apa itu, tiap-tiap sprite-nya bisa pas, tidak geser. Snap to grid berarti nanti ada grid seperti ini ya, kemudian nanti posisinya pasti pas, tidak akan bergeser. Oke, kita tambahkan sebuah sprite baru, atau kita tambahkan dulu untuk backgroundnya. Kita gunakan tiled background di sini. Nah, kita masukkan dulu untuk yang ini ya, platform solid dulu, masukkan di sini. Oke, nah seperti ini ya, dia langsung otomatis jadi banyak sekali. Nah, kalau kita pengen buat kecil, misalnya kita hanya butuh satu saja, satu baris, ya sudah, kita kecilkan seperti ini. Nah, ini ya, kita bisa rasakan ya, ini ya, ketika kita geser-geser dia akan posisinya apa, pas dengan garisnya atau dengan gridnya. Nah, itu namanya snap to grid. Oke, misalkan kita perkecil sampai di sini. Nah, seperti ini. Ini background tile. Oke, kita kasih behavior dulu. Di sini behaviornya kita tambahkan untuk solid. Nah, seperti kemarin ya, add dan cari solid. Nah, seperti ini. Solid ya. Oke. Kalau kita pengen membuat yang lain, kita bisa copy dan paste. Nah, seperti ini. Ini kita bisa bikin dengan lebih leluasa lagi ya. Nah, seperti ini. Oke.
Kemudian kita akan menambahkan untuk yang jam true, tambah lagi tiled background untuk yang jam true. Kita masukkan di sini. Nah, sama ya, sama. Kita buat seukuran ini nanti biar dia bisa dipakai buat loncat. Kita kasih behavior jam true. Jam true. Nah, ini jam true. Oke. Ini kita sudah tambahkan dua buah atau dua jenis platform ya. Yang pertama adalah platform solid, yang kedua platform jam true. Oke, kita kasih nama saja di sini biar tidak susah nanti ketika kita akan memanagenya. Kita rename saja ini platform solid. Nah, seperti ini ya. Oh, tidak boleh pakai tanda strip ya, karena itu berarti pengurangan, nggak boleh ya. Platform untuk pakai underscore jam true. Nah, jadi ini platform solid. Nah, seperti ini, mengikuti ini ya. Oke, sekarang kita tambahkan untuk si cube man-nya. Kita masukkan saja dulu semuanya. Insert new object, pilih sprite, taruh di sini, masukkan gambarnya cube man. Nah, close seperti ini ya. Oke, kita kasih nama sekalian. Nah, cube man. Nah, seperti ini. Atau yang ini kita kasih nama yang seragam ya, cara penamaannya. Ini jam platform nah seperti ini saja. Yang ini platform solid. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan untuk si cube man. Dia punya behavior sebagai platform. Platform ya. Sekaligus kita tambahkan sekalian ya kemarin untuk biar kameranya selalu mengikuti ke arahnya si cube man bergerak. Kita tambahkan behavior scroll to. Nah, seperti ini. Ada dua behavior sekaligus. Oke. Oke, kita coba save and run. Ya, ini agak lama mungkin karena pertama kali di run. Coba di refresh saja. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini ini jam powernya kurang ini ya. Jam powernya kurang. Kenapa? Karena dia nggak sampai atas nih. Atau mungkin kita bisa kasih double jam.
tapi kita turunkan saja untuk ininya. Nah, turunkan satu grid. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, ini. Nah, sudah bisa. Oke. Nah, dia jatuh. Oke, sekarang kita setting layoutnya ya. Kita buat memanjang sekali. Untuk layoutnya kita buat ukuran tingginya misal 720. Kemudian untuk size-nya kita buat misal 3500 misalnya ya. Nah, panjang seperti ini. Memanjang. Oke. Kemudian kita atur sedemikian rupa, kita copy lagi nih ya, copy, paste, kita atur untuk layoutnya. Nanti di sini mungkin dia akan anjlok di sini ya. Nah, kita buat rintangannya yang agak sedikit. Paste lagi, taruh di sini. Seperti ini, tambah lagi. Kemudian kita buat lagi memanjang. Kita tambahkan yang jump through. Oke, di sini barangkali. Tambahkan lagi yang solid.
Tambahkan satu lagi di sini. Taruh di sini. Ini dihapus saja. Kita ganti yang ini. Nah, seperti ini. Baik, kita perkecil dulu untuk layoutnya, untuk tingginya itu 720 ya. Kita buat misal jadi 600. Oke, sekarang kita coba buat satu background lagi, sama ukurannya 32 kali 32. Ini dipakai hanya untuk air ya, air saja. Ini air, ini menggunakan warna biru. Nah, air ya, karena air ini biru. Oke, kita simpan. Water ya, water. Oke, kita tutup. Nah, kita tambahkan satu background lagi untuk tile background ya. Taruh saja di sini. Masukkan yang water tadi, water. Oke, nah dia akan menjadi seperti ini untuk efek air ya. Nah, taruh seperti ini. Kita buat memanjang. Oke, nah sudah jadi. Coba kita run. Kalau terlalu lama di stop, terus di refresh ya, biasanya seperti itu. Oke, makan waktu cukup lama ini ya. Sambil kita lihat. Oh, belum selesai juga. Cukup lama ini. Atau coba kita gunakan Google Chrome saja untuk runningnya. Oke,
project. Nah, kita coba cari browser pakai Chrome, coba ya, pakai Chrome. Nah, coba kita turunkan kualitasnya low quality biar dia cepat. Oke ya, ini ya perubahannya, browsernya Chrome, full screen browsernya di off, kemudian low quality, coba biar reviewnya cepat. Oke, kita simpan dulu. Nah, cepat ya, seperti ini. Oke, nah, oke, di sini si CubeMan tidak bisa meloncat melewati ini ya. Nah, oke, dia jatuh. Nah, tenggelam di air, dia mati ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini, kita revisi dulu. Kita tambahkan mungkin satu buah ini lagi. Kita copy, taruh sini. Oke, tapi jangan terlalu. Nah, segini kira-kira. Nah, kita bisa buat nanti ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ini ya. Cuman kalau kita pengen membuat ini bergerak ke kiri dan ke kanan, kita harus membuat objek baru. Kenapa? Karena ini tadi hanya copy paste dari ini, maka nanti jika salah satu dirubah settingnya, maka semuanya akan ikut berubah. Oke, kita hapus dulu, kita bikin satu tile background di sini ya. Kita gunakan yang ini jump through, tapi dia bukan hasil copy paste dari yang sebelumnya, tapi dia punya behavior sendiri. Oke, kita perkecil sampai di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita tambahkan behavior dia sifatnya jump through, sama ya, jump through juga. Terus nanti dia bisa juga bergerak ke arah kiri dan ke arah kanan. Nah, ini nanti dia akan bergerak ke arah kiri dan ke arah kanan. Kita coba tambahkan behavior lagi di sini. Nah, kita cari. Nah, sign ini ya, coba ya, sign. Oke, sign. Sinus. Coba kita jalankan dulu. Ini si cube. Nah, ini ya, dia akan bergerak. Nah, dia bisa dipakai sebagai pijakan, tapi dia bergeraknya kurang ke sana ya. Si cube-nya kurang. Nah, masih set. Oke, kita review lagi. Kita review lagi di sini. Kita buat dia berada di sini, misal segini. Kita coba jalankan lagi. Nah, bisa. Oke, dia naik di sini. Dia harus nunggu sampai di ujung. Nah, seperti ini. Oke, nah. Oke, bisa. Nah, seperti ini ya.
dia jatuh. Oke, sepertinya di sini perlu tambahkan lagi untuk objek yang sign tadi ya, yang sign yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita tambahkan di sini, ini di copy saja ya, copy, taruh di sini. Nah, taruh sini, paste. Nah, biar nanti dipakai untuk pijakan. Nah, dia bersifat jam terus juga, tapi bisa untuk pijakan. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi di sini untuk, nah, biar ini tertutup. Oke. Kita tes lagi si cube. Nah, dia naik. Ya, kita ulang lagi. Oke, dia loncat. Ya. Oke. Ulangi lagi. Ya, jatuh ya. Refresh lagi. Ini testing sebentar, testing secara apa? Gameplay ini ya. Ya, oke. Oke, kita close dulu. Nanti bisa kita lanjutkan untuk testingnya. Nah, sekarang ini kira-kira ini berarti bisa dilewati ya. Nanti akan ke sini, jatuh ke sini, kemudian dia akan ke sini sampai akhirnya dia berada di sini. Oke. Sekarang kita tambahkan beberapa koin. Nanti koinnya bisa diambil oleh si cube. Koin ya, koin. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu untuk cube-nya biar bisa belok ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini di event sheet ya, nanti kita akan tambahkan logika. Tapi sebelumnya kita harus tambahkan dulu objek untuk keyboard. Ya, objek untuk input keyboard. Nah, karena nanti dipakai untuk membaca inputan dari keyboard. Oke, di sini ya sudah ada keyboard. Oke, sekarang kita ke gameplay. Gameplaynya kita tambahkan event. Sambil mengingat yang kemarin ya, ketika ada event keyboard, key is down ya, ketika menekan tombol ke arah bawah, maka tapi kita harus tentukan dulu kunci apa yang ditekan. Oke, kalau kuncinya ke arah kiri berarti kita tekan saja tombol panah kiri. Nah, left arrow ya, ini left arrow ya, tekan tombol kiri. Nah, ini default non saja ya. Oke, down. Oke, seperti ini. Jika left arrow is down, jika tombol panah kiri ditekan, apa yang dilakukan? Nah, si cube harus dibalik arahnya atau di flip ke arah sebaliknya atau di mirror ya, di mirror. Nah, di sini set apa kemarin? Mirror, set mirror. Nah, set mirror down. Oke ya. Kita coba jalankan dulu. Kita pastikan dia sudah benar. Nah, sudah benar ya. Cuman ketika dia harus jalan ke arah kanan, dia masih tetap menoleh ke kiri. Oke, kita ulangi lagi di sini. Tambahkan untuk yang tombol kanan, add event, keyboard lagi.
next, key is down, next lagi. Nah, sekarang tekan tombol panah kanan, right arrow, down, actionnya tambahkan cube man, dikembalikan ke posisi semula atau not mirrored. Nah, dan oke, kita tes lagi. Nah, sudah bisa ya. Oke, sambil ngetes yang tadi. Oke, wah, jatuh. Nah, ini seperti ini. Nah, jatuh, terlalu licin ya, nanti bisa disetting. Oke, sekarang kita akan bikin untuk koinnya. Kita akan bikin untuk koinnya. Kita tambahkan beberapa koin. Nah, kita buka lagi paint ya. Wah, ini kita buka lagi paint. Kita bikin gambar lagi dengan ukuran 32x32. Masih pakai ukuran yang sama dengan ukuran gridnya ya. Koin biasanya kan dia berupa lingkaran ya, lingkaran, kemudian ada simbol dolarnya di tengah. Ini mungkin bisa kita rubah garisnya segini mungkin. Nah, oke. Dan ada simbol dolar di tengahnya. Ini mungkin warnanya bisa kita ganti dengan warna grey ya. Kemudian tengahnya berwarna kuning. Biasanya koin kan emas, identik dengan emas. Nah, dan ada simbol dolarnya di sini. Kita kasih tulisan dolar. Nah, seperti ini. Tapi dolarnya kita ganti warna menjadi warna, kita kecilkan hurufnya 8 atau mungkin 12 atau 14. Nah, terlalu kecil juga ya, 16. Oke. Oh, 16 terlalu besar ya, 14 berarti 14. Nah, oke. Yang penting nampak tanda dolarnya di sini. Oke, sekarang kita simpan. Kita kasih nama coin. Nah, oke ya, di sini kita tutup, insert, new object, kita kasih tipe sprite. Nah, taruh misalkan di sini. Koin ya. Nah, taruh di sini ya, nih koin nanti koinnya akan dikumpulkan sama si cube. Nah, biasanya kalau game platformer ketika si hero atau karakter dia menyentuh koin atau nyentuh obstacle kan pasti ada sesuatu. Kalau menyentuh koin berarti kan koinnya itu nanti akan dipakai untuk nambah skor. Tapi untuk skor kita bahas di pertemuan berikutnya atau di episode berikutnya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bahasan tentang collision detection. Nah, biasanya kan ketika ada dua objek bersentuhan ya, pasti ada yang mendeteksi. Nah, di sini ketika cube man menyentuh koin, maka koinnya akan hilang. Kan biasanya seperti itu. Ketika hero mendapatkan koin atau bintang atau diamond, pasti yang disentuh itu akan hilang ya. Oke, sekarang kita akan simulasikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, dia akan dapat ini ya, koinnya. Dia akan dapat. Oke. Sekarang kita
akan simulasikan satu dulu biar gampang. Nah, sekarang kita akan melakukan penambahan event ya. Ketika CubeMan, kan aksinya adalah eventnya ketika CubeMan menyentuh koin ini ya. Oke, kita cancel dulu. Kita rubah namanya dulu. Nah, kita kasih nama di sini rename coin. Oke. Kita kasih nama platform movable. Nah, ini ya, yang ini water. Nah, oke. Add event CubeMan. Eventnya adalah ketika CubeMan. Nah, ada banyak pilihan di sini. Bersentuhan. Nah, kita akan menggunakan tipe event collision atau tumbukan atau sentuhan ya. Kita pilih yang ini, on collision with another object. Bertumbukan atau bersentuhan dengan objek yang lain. Kita pilih. Nah, objek yang mana? Kita pilih koin seperti ini ya. Ketika dia nyentuh koin, maka apa yang terjadi? Nah, itu ya. Nah, biasanya kan actionnya nanti si koin akan hilang, kemudian skornya nambah, dan ada suara biasanya ya. Suara ketika si hero mendapatkan koin. Nah, untuk sementara kita pakai satu action dulu. Si koinnya hilang dulu ketika disentuh sama CubeMan. Nah, ini ya, koin. Kita set dia set visible-nya false, dibuat invisible ya, hilang dari pandangan. Satu lagi kita set dia destroy. Kenapa harus destroy? Karena kalau hanya invisible, dia hanya nggak kelihatan, tapi dia masih berada di tempatnya. Tapi kalau destroy, dia benar-benar dihapus dari layout atau dibuang dari layout. Berarti harus di destroy juga. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita buktikan ya, apakah ketika dia nyentuh koin, nanti koinnya akan hilang. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, sekarang kita susun untuk koin-koinnya. Kita copy paste saja, copy paste, taruh sebanyak mungkin ya. Taruh sebanyak mungkin. Taruh lagi. Kita copy. Taruh di sini. Bisa ya. Ini. Nah, letakkan di sini. Agak tinggi boleh. Biar menantang. Taruh. Nah, ini sambil dia melewati jembatan bergerak ini, dia juga bisa mendapatkan koin. Di sini juga boleh dikasih koin di sini ya, biar menarik. Oke, ini boleh dibuat seperti ini. Dan di sini juga
bisa dikasih lagi. Di sini misalkan, dan di sini dan taruh di sini. Nah, sebanyak mungkin. Taruh di sini. Nah, di sini. Di sini ya. Oke, seperti ini. Dan di sini terakhir. Nah, di ujung ini nanti kita bisa tambahkan untuk apa? Kunci misalkan menuju ke level kedua, tapi sekarang kita belum tambahkan dulu. Nanti ujungnya di sini ya. Oke, sekarang kita coba run dulu. Untuk ininya oke, ini bisa dimasukkan di bawah sini. Nah, kita bisa tambahkan. Oke, kita run. Oke, ini masih gagal ya, kita coba lagi. Nah, oke, agak susah berarti ya dia, jangan terlalu tinggi ya, jatuh. Oke, jadi tadi kita tambahnya adalah collision ya, untuk mendeteksi apakah ada objek-objek atau sprite yang saling bersentuhan. Nah, yang ini kita keep dulu, kita simpan dulu, besok kita tambahkan untuk bagaimana membuat skor ya, bagaimana membuat skor. Nanti kita tulis di layout, kemudian ketika atau setiap kali si cube menyentuh koin ini skornya nambah 1, dan ketika si cube jatuh ke apa itu water atau air, maka game over. Nah, kita buat tidak pakai nyawa-nyawaan ini ya, langsung game over gitu aja, jadi nggak boleh jatuh. Oke ya, kita sampai di sini dulu biar tidak terlalu lama videonya. Baik, selamat mencoba.